076, kelas 5C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Agung Tirtayasan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi ide pokok dan ide pendukung, kelas 4, bab 4, semester 1. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siti Oleh Najwa Hadir, Bu. baik. Siti Nur Faiza Hadir, Bu. baik. Ya, berarti hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Nah, Nun, ayo pimpin doanya. Duduk rapi. Siap. Doaan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul adzim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita akan sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ini kita nyanyi sama-sama semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. sekali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. teman semuanya, yeay. Nah, kalian tahu gak sih hari ini kita akan belajar tentang apa? Ide pokok Betul, ide pokok itu termasuk dalam mata pelajaran apa? bahasa Indonesia. Betul, Nun. Nah, sekarang kita akan belajar, lebih tepatnya, sekarang kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, sebelumnya, marilah kita menyimak dulu ya video pembelajaran berikut ini.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak cerita yang berjudul Dikenal Karena Menari. Simak dengan baik-baik ya semuanya. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian ini menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sablang. Tari yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindari desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan memencak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tari ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencaksilat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Giging di Aceh dengan tari Sudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Sudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di buku kalian. Pertanyaan pertama, sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. Kedua, berapakah jumlah penari pada tarian Sudati? Yang ketiga, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Pertanyaan keempat, apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Pertanyaan terakhir, ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Nah, jadi benar ya tadi jawaban dari Nun dan juga jawaban dari Faiza. Nah, dari kelima soal tersebut kalian telah menjawabnya dengan benar. Itu artinya kalian sudah bisa memahami informasi yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu tentang ide pokok dan ide pendukung. Ide pendukung. Nah, tuh Ibu sudah bagikan kan tadi bahan ajarnya. Ayo sekarang kita lihat ya bahan ajarnya. Kalian buka lembar ke-6 atau ke-5 ya? Ke-6 gitu ya. Bisa? Nah, itu kan aja. Nah, ya ini di sini. Gak apa-apa dilipat juga. Dilipat seperti ini juga gak apa-apa. Dilipat seperti ini ya. Nah, kita perhatikan nih baik-baik bahan ajarnya. Di sini adalah materi tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu ide pokok dan apa itu ide pendukung? Coba Faiza bisa jelaskan? Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan.
Nah, betul. Jadi, ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan dalam suatu teks atau dalam suatu paragraf. Nah, biasanya juga ide pokok ini disebut gagasan utama atau gagasan pendukung yang sebagai inti atau makna dari sebuah cerita tersebut. Sedangkan dalam ide pendukung itu apa Nun? Ide pendukung? Ide pendukung ada atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Nah, betul. Jadi, kalau dalam suatu teks atau dalam suatu paragraf itu ada ide pokok, maka di situ juga ada ide pendukung. Nah, jadi ide pendukung adalah suatu ide yang mendukung ide pokok tersebut. Nah, jadi karena itu sering pula ide pendukung ini disebut sebagai ide penjelas yang menjelaskan pokok dari kalimat atau paragraf tersebut. Mengerti semuanya? Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya? Tidak. Baik, kita lembar selanjutnya. Nah, buka lembar selanjutnya. Buka. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Tepuk Bulu. Ada yang mau membacakan paragraf pertama? Boleh, Nun, silakan dibaca. Tepuk bulu Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis pada setiap generasi. Selalu pada permainan bulu tangkis Indonesia yang menolehkan prestasi dunia, mengingat Indonesia pernah meraih sepasang medali emas di Olimpiade 1992 bulu tangkis yang juga disebut badminton, termasuk olahraga populer di dunia. Nah, ya. Baik, karena kita sudah menyimak ceritanya, ayo kita ke sebaliknya lagi. Buka. Nah, di situ ada contoh bagaimana, ada soal tentang bagaimana kita menentukan ide pokok dan ide pendukung pada setiap paragraf. Nah, nih. Jadi, biar Ibu kasih contoh ya. Di paragraf pertama yang sudah tadi dibacakan oleh Nun. Nah, kalian tahu nggak sih ide pendukungnya itu apa? Ada di kalimat mana? Ada yang tahu? Ada di kalimat Pertama. Di kalimat berapa, Nun? Pertama. Betul. Coba bisa dilafalkan nggak? Apa itunya? Kalimatnya? Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Nah, betul ya. Jadi ya, Faijah. Nah, jadi tuh dalam paragraf pertama itu ide pokoknya itu adalah kalimat pertama, yaitu Indonesia masih merajai dunia olahraga bulu tangkis. Nah, selanjutnya kenapa pada kalimat itu adalah disebut kalimat pokok? Karena di kalimat pertama itu menjelaskan tentang inti dari bacaan tersebut. Selanjutnya diteruskan oleh ide pendukung di kalimat selanjutnya, dari kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat. Mengerti semuanya? Mengerti. Sekarang kita bahas yang paragraf 2 dan paragraf 3 ya. Nah, karena kita sudah mempelajari apa itu ide pokok dan apa itu ide pendukung dan menentukan ide pokok dan ide pendukung pada paragraf, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Nah, jadi setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi untuk kelompok pertama Nun dan juga Faijah, oke? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian lembar kegiatan nih untuk kelompok 1, yaitu Nun dan Faijah nih. Coba dibuka. Nah, di situ tuh kalian bisa baca ada petunjuknya, ada petunjuk pengerjaannya kan? Nah, Ibu mau di sini juga ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, tuh. Nah, dalam pengerjaan LKPD ini Ibu memberikan waktu 10 menit, cukup tidak? Nah, oke, 10 menit untuk mengerjakan. Tidak susah kok
soalnya cuma ada 2. Coba dibuka lagi sebentarnya. Nah, kalian membaca paragraf ini. Kemudian setelah kalian membaca dan mencermati isinya, kalian diminta untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung di paragraf 1 dan paragraf kedua. Mengerti? Mengerti. Bisa dikerjakan sekarang? Bisa. Oke, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa tulis nama dan nama kelompoknya. Sudah, Bu. Sudah dikerjakan paragraf 1 dan 2-nya? Sudah? Sudah. Ya, baik. Disimpan dan akan Ibu koreksi nanti ya. Nah, bagaimana tadi? Soalnya susah apa gampang? Gampang. Berarti kalian bisa dong ya mengerjakannya? Bisa tidak? Bisa. Ada kesulitan? Saat mengerjakan? Tidak ada? Pak Ija ada kesulitan? Berarti kalian sudah paham semuanya ya? Sudah paham apa itu ide pendukung dan apa itu ide pokok ya? Sudah paham berarti ya? Baik, karena kalian sudah memahami materi dengan baik dan juga sudah mengerjakan lembar kerja dengan baik. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Siap semuanya? Ya. Baik, akan Ibu ambil ya soalnya. Nah, nih di sini soalnya. Ini dia. Kasih nama. Iya, di depan kan sudah ada tuh nama dan nomor absen sama tanggal ya. Tulis namanya. Absen, nomor absen 2. Sekarang tanggal berapa? 9 Desember.
Desember 2022. Pekerjaan 10 menit cukup tidak? Oh, baik. Sekarang waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Kalorinya cuma ada 5 soal kok. 2 pilihan ganda, 3 esai. Dikerjakan ya. Terus di sini tuh di bawah. Sudah semuanya? Sudah. Baik, sini. Mana jawabannya? Baik. Ini punya Faiza, ini punya Najwa. Nah, karena tadi kita sudah menonton video bersama-sama, membaca teks bacaan, menentukan ide pokok dan ide pendukung, mengerjakan LKPD, mengerjakan evaluasi. Nah, sekarang kita tiba di penghujung pembelajaran. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ingin menyampaikan sesuatu? Tidak. Sudah paham semua ya materinya? Tidak. Oke, kalau sudah paham materinya, Ibu siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Kamu, oke. Ide pokok merupakan hal utama yang ingin disampaikan dalam suatu teks, baik ide pokok paragraf maupun ide pokok tulisan. Kemudian ide pendukung apa? Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Betul, Non. Nah, betul sekalian, Nun ya. Nah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, baiklah. Karena waktu juga sudah habis. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat dipahami, dipelajari, dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, karena sudah selesai, sebelum kita berdoa dan kita pulang, bereskan dulu mejanya, bajunya juga dibereskan. Ayo bereskan mejanya, bukunya ditutup. Ayo dibereskan semuanya nih. Ya, bereskan. Iya, bereskan. Ayo bukunya, bereskan mejanya, rapikan. Duduk yang rapi, duduk, bajunya dibereskan, ayo yang rapi, sebelum kita berdoa. Ayo, sudah rapi semuanya? Sudah. Ayo sekarang gantian Ijah yang pimpin doa. Duduk rapi. Siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati
Sampai ketemu lagi.